Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan surah Thaha ayat 123. Surah Thaha surah ke-20 ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ihbita minha jami'a. Allah berfirman, ihbita minha jami'an. Keluarlah kalian berdua darinya, yakni dari surga semuanya. Di surah Al-Baqarah yang dulu sudah kita kaji, ihbitu minha jami'an. Kalau ihbitu, keluarlah kamu sekalian. Wawunya wawul jamaah. Baik, apa bedanya di ayat ini? Ihbita minha jami'an. Turunlah kalian berdua dari surga semuanya. Kalau Ibnu Katsir mengartikan kalian berdua yakni Adam wa dzurriyyatuh, Adam dan keturunannya, wa iblis wa dzurriyyatuh, iblis dan keturunannya. Jadi dua. Nah, dan ihbitu semuanya, Adam, iblis, Hawa. Ihbitu minha jami'an. Nah, kalau di ayat ini disebutkan dua, bukan berarti Hawa tidak disuruh keluar juga, disuruh sebagaimana yang ada dalam surah Al-Baqarah. Ba'dukum li ba'din adu. Sebentar. Jadi kalau di surah Al-Baqarah Allah katakan ihbitu minha jami'an. Di surah ini ihbita, ya maksudnya Adam dan iblis. Tetapi bukan berarti Hawa tidak disuruh turun, disuruh turun juga, sebagaimana yang ada dalam surah Al-Baqarah. Nah, kemudian berikutnya ba'dukum li ba'din adu. Sebagian dari kamu, kamu sekalian. Li ba'din buat yang sebagian adalah aduun, musuh. Siapa ini? Sebagian dari kamu adalah musuh bagi yang sebagian. Yakni Adam dan keturunannya adalah musuh bagi iblis dan keturunannya. Ini yang lebih pas gitu. Ba'dukum li ba'din adu. Kayak di beberapa ayat Allah katakan innasyaitona lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu buat kamu adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka apabila datang kepadamu minni hudan, petunjuk dariku, faman ittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak sesat dan tidak celaka. Tetapi waman a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari mengingat aku atau berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit
wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami himpun dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, dia katakan, wahai Tuhanku, kenapa engkau himpun aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku dulu, yakni di dunia, aku melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna, Allah berfirman, demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, fanasitaha, lalu engkau melupakannya. Wa kadzalika al-yauma tunsa, maka demikian juga pada hari ini tunsa, engkau dilupakan. Baik, kita ulang lagi dari awal. Qala ihbita minha jami'an, Allah berfirman, keluarlah kalian berdua, yakni wahai Adam dan Iblis, dari surga semuanya. Ba'dukum li ba'din adu, masing-masing kamu adalah musuh terhadap yang sebagian, yakni antara Adam dan keturunannya dan Iblis dan keturunannya. Jadi ba'dukum li ba'din adu. Nah, inilah yang mesti kita ingat, bahwa syaitan, iblis itu adalah musuh bagi yang sebagian. Iblis dan keturunannya adalah musuh bagi manusia. Pada beberapa kajian yang lalu sudah kita bahas apa itu syaitan, apa itu iblis, apa itu jin, manusia, dan seterusnya. Sebagian ada yang katakan bahwa iblis itu berasal dari malaikat. Alasannya apa? Alasannya zahir lafaz yang terlihat itu menggambarkan bahwa seolah-olah iblis itu dari Adam. Fasajadu illa iblis. Wa yaqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah tatkala kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka pun sujud, kecuali kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka pun sujud kecuali iblis. Nah, di situ terkesan seolah iblis adalah bagian dari malaikat. Lalu yang mengatakan bahwa iblis itu bukan dari malaikat tapi dari golongan jin, ya ayat yang mengatakan bahwa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dia itu dari jin, lalu dia durhaka dari perintah Tuhannya. Maka kalau kita lihat di surah Al-Baqarah, Allah menyebut iblis itu pertama dengan namanya, iblis. Fasajadu illa iblis. Berarti iblis itu nama diri. Ada satu jin yang bernama iblis. Nah, dia ketika dia aba wastakbara wa kana minal kafirin, dia membangkang, dia takabur, dia termasuk orang-orang yang kafir. Ayat berikutnya, wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah, dan seterusnya. Lalu di ayat berikutnya, fa azallahuma syaitanu anha, lalu syaitan menggelincirkan Adam dan Hawa dari surga. Fa azallahuma syaitanu anha. Nah, di situ baru Allah sebut as-syaitan. Di dua ayat sebelumnya Allah sebut namanya, nama diri, yaitu iblis. Di dua ayat berikutnya baru Allah sebut as-syaitan. Maka berdasarkan ayat itu ada yang mengartikan bahwa syaitan itu julukannya. Jadi namanya si iblis. Tapi karena dia aba wastakbar dan kafir, maka dia mendapat julukan as-syaitan. Syaitan si pembangkang, as-syaitan. Kayak ada anak namanya si Mamat, bandel. Lalu orang sebut, mana itu si bandel. Jadi itu julukan buat dia, si bandel. Nah, itu as-syaitan. Jadi as-syaitan itu julukan buat iblis, julukan juga buat keturunannya, juga buat jin-jin yang mengikuti iblis, juga gelar buat manusia yang mengikuti iblis. Jadi ada benarnya juga orang yang lagi marah sama anaknya, setan loh, anak setan, nggak sadar berarti emaknya setan ya, dia ngatain anaknya, anak setan loh.
Bapaknya pulang kerja masih capek-capek, dengar omongan begitu sensitif ya. Lo yang setan, gua mah bukan. Sekeluarga setan semuanya. Ya, ada benarnya apa? Ada syayatinul ins, ada syaiton dari golongan manusia. Ada juga syaiton dari golongan jin. Nah, berarti syaiton itu julukannya. Baik, kita lanjutkan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nah, ini pesan Allah. Setelah diturunkan ke dunia, nanti kalau datang kepada kamu minni dariku hudan, satu petunjuk, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak sesat dan juga tidak celaka. Jadi, kalau nanti datang petunjuk dariku, yakni kalau Allah mengutus para rasul, itu berarti Allah menurunkan petunjuknya. Maka yang mengikuti petunjuk itu fala yadhillu wala yashqa, dia tidak sesat, tidak juga celaka. Jadi Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah ke bumi bukan dibiarkan. Keturunannya ini bukan dibiarkan oleh Allah, tapi Allah kirim para rasul untuk membimbing mereka. Sebab kalau dibiarkan, nggak tahu mereka jalan yang benar. Manusia kalau hanya disuruh mengikuti akalnya, pikirannya saja, nggak bisa sampai kepada kebenaran. Kalau tidak dibimbing dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui para rasul. Nah, Allah pesan, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Di Al-Baqarah, famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nah, sekarang sebaliknya, wa man a'rada 'an dzikri. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, para rasul diutus nggak mau beriman, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya dia memperoleh kehidupan yang sempit. Apa yang dimaksud dengan ma'isyatan dhanka? Orang-orang kafir malah kaya. Kafir malah kaya, nggak selalu juga sih. Dan kita ini ya, orang muslim malah kaya kan nggak juga. Orang muslim yang kaya juga banyak. Yang kaya juga banyak. Kenapa ya? Kok kadang-kadang yang kafir kadang-kadang malah lebih kaya. Realistis saja dan rasional aja. Yang kafir habis subuh pagi-pagi sudah buka kiosnya, sudah buka tokonya. Yang muslim pagi-pagi habis subuh ngapain? Bobo. Nanti kalau disuruh ini pagi-pagi tidur, bukannya ke pasar, bukannya dagang, bukannya buka warungnya. Dunia jangan terlalu dikejar. Ya Allah, cakep ya lagunya. Jadi dulu saya punya teman, malas, punya anak, punya istri, malas. Apa istrinya juga mengeluh. Nah, kadang-kadang saya ada, ayo kita ini nggak usah apa kayak pasar kayak ini. Lama-lama capek kali ya karena sering saya nasihatin. Aneh mah nggak terlalu kejar dunia. Cakep bahasa. Aneh nggak terlalu kejar dunia. Saya bilang kalau nggak kejar dunia, kejar akhirat. Malam ente bangun sholat malam, kagak. Nggak jual pagi-pagi apa tidur, itu namanya bukan tidak mengejar dunia dan mengejar akhirat, namanya malas. Jadi kadang ada sebabnya kenapa yang ini kok malah dikasih rezeki banyak, dia rajin. Sebab yang pertama, kadang-kadang kita malas. Yang kedua, orang kafir kan nggak kenal halal haram. Dagang narkoba juga, kan? Ya pantesan duitnya banyak, narkoba mulu atau di ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Itu hadisnya sahih. Dunia itu penjara buat seorang mukmin, surga buat yang kafir. Maksudnya apa? Kafir nggak kenal halal haram. Tapi di sana nanti nggak dapat apa-apa.
Nah, buat muslim penjara, ini nggak boleh, banyak larangannya. Jadi kalau mereka kaya karena tidak kenal halal haram, nggak usah ngiri kita. Biarin aja orang dia nggak kenal halal haram. Kalau kita kan kenal batas-batas halal dan haram. Nah, jadi kadang-kadang karena kelemahan kita, kadang-kadang nggak juga. Baik, kemudian kita kembali ke ayat tadi. Yang berpaling dari peringatanku, dia memperoleh kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit apa? Kok tadi kadang yang kafir malah lebih kaya kadang-kadang. Nah, di antara para ulama ada yang mengartikan bahwa dongkan, yakni dongkan fid dunya fala tuma'ninatalah. Sempit, yakni sempit di dunia dan tidak ada ketentraman untuknya. Jadi orang yang bejibun harta kelihatannya girang, senang, tapi kalau bicara tentang tuma'ninah, bicara tentang ketentraman, itu mereka nggak punya ketentraman. Banyak juga kan orang yang paling kaya ujung-ujungnya bunuh diri. Ya setelah semuanya punya mau buat apa? Nah itu kalau tidak punya keyakinan. Kalau nggak punya keyakinan tentang surga, tentang neraka. Kaya juga akhirnya buat apa kalau sudah dapat semuanya? Miskin, putus asa juga. Ada yang bunuh diri juga. Kalau dia tidak punya harapan di akhirat nanti. Tapi seorang mukmin tidak seperti itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, para malaikat turun kepada mereka meneguhkan mereka. Kapan itu? Ada yang katakan ketika mau mati datang malaikat alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu sedih. Kalau sedih, khauf itu berarti menghadapi akan datang. Jangan takut, kamu dapat surga. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan sedih. Nah, sedih itu karena memikirkan yang telah lampau. Yani la tahzanu amma fatakum minad dunya. Jangan kamu sedih tentang urusan dunia yang kamu tidak dapat peroleh. Kalau seorang mukmin mau kaya mau miskin ya tetap dia tegar menghadapi hidup ini karena dia punya harapan yaitu surga Allah. Allah takhafu, nggak takut menghadapi masa depan, wala tahzanu, nggak sedih memikirkan masa yang lalu. Ya Allah, baru pengen kawin lagi, belum kesampaian, udah mau dicabut nyawa hamba, gimana ini sedih? Nggak, seorang mukmin nggak ada sedih itu. Kan pengen punya mobil, ya Allah, belum kesampaian, kok sudah diambil nyawa hamba, nggak sedih. Allah takhafu wala tahzanu. Lalu wa abshiru, dan bergembiralah bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan surga yang dijadikan kepada kamu. Baik. Jadi tadi ada yang mengatakan orang yang kafir, yakni orang yang tidak menerima petunjuk Allah, orang yang berpaling dari peringatan Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sesungguhnya dia akan memperoleh kehidupan yang sempit. Dalam arti itu dongkan fid dunya fala tuma'ninatalah. Yang kedua walam syiraha sadri, dan hati tidak punya keterbukaan untuk dadanya. Fala tuma'ninatalahu walam syiraha sadri, dadanya juga punya keterbukaan sempit. Bal sadruhu dayyiqun harajun, bahkan hatinya sempit, sesak, ya karena kesesatannya. Dan kenikmatan yang dia peroleh hanyalah hidayahnya saja, dan batiniahnya sebetulnya sempit, batiniahnya sedih. Dia secara lahiriah memang mewah, wala bisa masya wa akala masya wa sakana haitsu sya. Dia bisa memakai pakaian apa saja yang dia mau, dia bisa memakan apa saja yang dia mau, dia bisa tinggal di tempat mana saja yang dia mau. Tetapi fa inna qalbahu ma lam yukhlis ilal yaqin wal huda. Tapi hatinya kalau tidak yakin, tidak yakin, tidak mengikuti petunjuk fa fi qalaqin wa hayrah, maka dia dalam kegoncangan dan kebingungan
wasyakin dalam keraguan dan seterusnya. Nanti itulah yang dimaksud dengan fa innalahu ma'isyatan dongka. Baik. Kemudian Ibnu Abbas dia mentafsirkan tentang fa innalahu ma'isyatan dongka, yakni kullama a'taituhu 'abdan min ibadi qalla au kathur, dan seterusnya. Setiap kali kami berikan kepadanya seorang hamba dari hamba-hambaku, sedikit atau banyak, dia tidak yakin, dia tidak punya kebaikan padanya. Nah itulah ad-dhamku fil ma'isyah, kesempitan dalam hidup. Dikasih budak yang banyak, kalau dulu gitulah, kasih harta yang banyak, tapi tidak membawa kepada kebaikan, tidak membawa kepada kebaikan. Nah itu kehidupan yang sempit. Coba seorang mukmin yang dicari rezeki yang macam mana? Yang dicari rezeki yang halalan thayyiban, halal thayyib. Kalau halal thayyib itu diberkahi oleh Allah. Kalau diberkahi itu membawa kepada kebaikan. Orang banyak juga yang dikasih rezeki yang berlimpah tapi tidak membawa dia kepada kebaikan. Kalau barokah diberkahi oleh Allah, barokah itu artinya adalah thubutul khairi fi syai'in, tetapnya kebaikan pada sesuatu. Jadi kalau harta yang halal, halalan thayyiban, diberkahi oleh Allah. Kalau diberkahi itu membawa kepada kebaikan dan berakhir di surga Allah. Nah, saya contohkan ulama-ulama besar. Apa anak orang-orang kaya? Enggak. Ada sih yang kaya kayak Imam Ahmad. Bapaknya saudagar, beliau juga saudagar. Yang lain-lain memang biasa-biasa. Kok berhasil menjadi ulama-ulama besar? Ternyata mereka memiliki orang tua yang sangat berhati-hati di dalam memberikan makan, minum kepada anak-anaknya. Jadi yang diprioritaskan adalah halalan thayyiban, maka diberkahi oleh Allah. Nah, manusia memang umumnya takjub melihat yang banyak. Lihat duit selembar sama segebok, enakan mana dilihatnya? Ya pasti enakan segebok lah, merah segebok. Nah, tetapi yang banyak tadi belum tentu diperoleh dengan cara yang baik. Maka Allah kata juga walau ajabat katsratul khabith. Sekalipun banyak yang buruk membuat engkau tergiur, membuat engkau takjub, tapi jangan diikuti ya gitu. Jadi yang kita cari halal. Kalau halal itu nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian selanjutnya beliau katakan sebenarnya ada satu kaum yang sesat. A'radu 'anil haq, mereka berpaling dari kebenaran. Wa kanu fi sa'atin minad dunya, mereka berada di dalam kelapangan dari urusan dunia. Jadi ada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, rizkinya banyak gitu. Mutakabbirin, sombong lagi, maka yang seperti ini yang sesungguhnya fakanat ma'isyatuhu dongkan, maka kehidupannya sesungguhnya adalah sempit. Baik, jadi ma'isyatan dongkan di sini jangan diartikan miskin. Nah, jadi bukan berarti kalau kafir miskin, kalau mukmin kaya, itu enggak. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongkan. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami himpun dia di hari kiamat a'ma, dalam keadaan buta. Baru dia protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia katakan, wahai Tuhanku, kenapa engkau himpun aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah katakan, nah demikian juga dulu datang kepada kamu ayat kami, kamu melupakannya. Kamu buta, saya nggak mau lihat, nggak mau memperhatikan ayat-ayat kami. Wa kadzalika al-yauma tuhsana, demikian juga pada hari ini kamu dilupakan. Jadi balasan Allah itu yang sesungguhnya ini ya, miriplah dengan apa yang dilakukan oleh manusia dulu buta. Dibacakan ayat Allah, ditunjukkan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah atau ayat-ayat yang munazzalah, buta, nggak mau lihat. Ya sudah, nanti di mahsyar dihimpun dalam keadaan buta.
Nah, contohnya lagi orang-orang munafik. Apa kerjaannya kalau munafik? Di dunia bareng sama orang muslim, bareng hidup bareng-bareng. Pakaiannya pakaian orang muslim, pakai sorban. Apalagi kalau mau pemilu, sorban laris, kerudung juga laris, peci haji, peci juga laris. Bareng sama orang Islam, biar nggak kelihatan belangnya. Nanti di mahsyar sama juga, bareng dengan orang-orang mukmin, bareng. Tetapi ketika si mukmin ini mau meniti as-sirat, baru berpisah di sini. Allah padamkan nur untuk mereka. Allah adakan hijab antara mereka dengan orang-orang mukmin. So pada hakikatnya orang-orang munafik tadi kan orang kafir yang pura-pura beriman. Jadi awalnya bareng, ya nanti bareng waktu di mahsyar itu yang mukmin mau meniti as-sirat, mau masuk ke surga Allah ini ada barzakh, ada dinding pemisah antara mereka dengan orang-orang mukmin. Ya, mirip dengan apa yang dilakukan di dunia. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min. Wa kadzalika, dan demikianlah, najzi, kami balas, man asrafa, orang yang melampaui batas, walam yu'min bi ayati rabbi, dan tidak beriman dengan ayat-ayat Tuhannya, wala adabul akhirati asyaddu wa abqa, dan sungguh adab akhirat itu lebih pedih, wa abqa, dan lebih kekal. Baik, sekarang kalau tadi Allah membalas orang yang berpaling dari peringatan Allah, orang yang tidak mau melihat, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, nanti dihimpun di mahsyar dalam keadaan buta. Nah, sekarang orang-orang yang melampaui batas, yakni al-musrifin, orang-orang yang melampaui batas, al-mukadzibin bi ayatillah, yang mendustakan ayat-ayat Allah di dunia. Demikian juga nanti dibalas oleh Allah. Dan mereka disiksa oleh Allah dalam kehidupan dunia. Apa di dunia? Kalau tadi orang yang berpaling dari peringatan Allah akan memperoleh ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit, sama. Nanti yang melampaui batas juga begitu. Nah, di akhirat itu lebih pedih hukuman Allah. Wala adabul akhirati asyaddu wa abqa, dan kehidupan akhirat itu lebih pedih dan lebih bakar. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal qurun. Afalam yahdi lahum, tidakkah Allah telah bimbing mereka? Kam ahlakna lahum, berapa banyak kami binasakan, qablahum, sebelum mereka, minal qurun, dari beberapa generasi, yamsuna fi masakinihim, yang mereka berjalan di tempat-tempat tinggal mereka. Maksudnya, bukankah Allah telah kasih tahu mereka? Bukankah Allah telah tunjuki mereka? Sudah tunjukkan kepada mereka berapa banyak generasi sebelum mereka yang dibinasakan oleh Allah, yang mereka biasa berjalan di daerah-daerah itu, biasa melewati daerah-daerah itu. Kaum Tsamud, kaum Ad, kaum Lut, kan mereka biasa melewati daerah-daerah itu. Apa enggak lihat? Itu kan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi dzalika laayatin, sesungguhnya di dalam hal itu terdapat ayat-ayat liulil nuha, orang-orang yang memiliki an-nuha. Nah, sudah beberapa kali kita jelaskan an-nuha, al-aql, al-albab itu artinya akal, tetapi menggunakan beberapa nama itu mengandung makna yang beda-beda. Kalau al-aql, akal itu artinya ikatan. Nah, kemudian kalau al-albab artinya inti, saripati. Jadi kalau ulul albab, orang-orang yang memiliki hati, yang memiliki pikiran atau akal yang murni. Jadi kadang yang orang katakan makul, rasional, ternyata dia akul. Nah, kalau ulul albab berpikirnya benar, dia gunakan akal secara benar. Lalu an-nuhyah, nuhyah dari kata naha, naha yang melarang.
Jadi akal dinamakan an-nuha karena salah satu fungsi akal itu melarang pemilik akal. Melarang pemilik akal untuk melakukan hal-hal yang ghairu ma'qul, yang tidak benar, hal-hal yang tidak syar'i. Nah, tadi kok dikaitkan dengan ulil nuha? Ya, ini tentang kaum-kaum yang dulu dibinasakan oleh Allah, bekas peninggalan mereka masih ada, manusia biasa melewati daerah-daerah itu, tapi kok tidak ambil pelajaran, kok tidak jadikan sebagai ayat. Bukan orang-orang tadi tidak tahu dulu kaumnya Lut diadab oleh Allah dengan sebab itu, kaum Ad dengan sebab ini, yang ini lagi dengan sebab ini, tapi mereka tidak ambil pelajaran. Kenapa? Karena nuhiyahnya itu tidak berfungsi. Jadi maka Allah katakan inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Ada orang yang melihat kaum yang dulu diadab oleh Allah, kemudian dia sadar, ya Allah, jangan sampai hamba melakukan hal itu. Tolong hamba ya Allah, biar tidak melakukan seperti yang mereka lakukan, biar tidak diadab seperti mereka diadab. Nah, ini orang ini ada punya an-nuha. Tapi yang tidak punya nuha, sudah bodoh amat, dia nggak peduli dengan apa yang dia lihat. Inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika. Andai saja bukan karena kalimat atau ketentuan yang telah lalu dari Tuhanmu, lakana lizaman, niscaya pasti, wa ajalun musamma, dan andaikan bukan karena batas waktu yang tertentu. Maksudnya apa? Andai saja bukan karena ketetapan Allah yang telah lalu, dan andai saja bukan karena batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, pasti mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sudah ada ketetapan dari Allah bahwa umat ini nanti akan di yaumul qiyamah, akan diadab di yaumul qiyamah yang mendustakan ayat Allah. Fasbir ala ma yaqulu, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad, ala ma yaqulu, atas apa yang mereka katakan. Wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Qabla tulu'i syamsi, sebelum tenggelamnya matahari. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbitnya matahari. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya. Wa min ana'il laili fasabbih, dan di tengah malam maka bertasbihlah, di waktu-waktu malam bertasbihlah. Fasabbih, dan bertasbihlah, fasabbih wa atrafan nahar, dan di tepi-tepi siang. La'allaka tarda, mudah-mudahan, semoga engkau redha. Baik, kita lihat lagi. Jadi selanjutnya, ketika dakwah dilecehkan, ketika dakwah didustakan dan seterusnya, Allah perintahkan untuk sabar. Fasbir ala ma yaqulu, sabarlah wahai Muhammad atas mereka apa yang mereka katakan. yakni sabar karena mereka mendustakan, sabar karena mereka memperolok, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Kapan? Sebelum matahari terbit dan sebelum tenggelam. Apa ini maksudnya? Insya Allah yang dimaksud satu ya sholat asar dan sholat subuh, sebagaimana yang ada di dalam hadis sahih, yaitu Sahih Bukhari Muslim, dari sahabat Jarir bin Abdullah al-Bujari radhiyallahu anhu, kunna julusan inda Rasulullah SAW. Kami sedang duduk-duduk di tempat Rasul. Fanadhara ilal qamar lailatal badri. Waktu Rasul melihat rembulan di malam purnama. Kemudian faqala, Nabi bersabda, innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kamu akan lihat Tuhan kamu, kama tarawna hadzal qamar. Selain kamu lihat rembulan ini, enggak terhalang, benar-benar bisa melihat dengan jelas seperti kamu melihat rembulan ini. Fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha fa'alu. Nah, kalau kamu bisa tidak terkalahkan gitu. Fa in istata'tum, kalau kamu bisa tidak terkalahkan, yaitu untuk menjalankan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum tenggelamnya, kerjakan. Yani kalau bisa jangan sampai waktunya ini lewat gitu. Sholat subuh dan sholat asar. Kemudian di hadis lain Nabi katakan layyali jannah, tidak masuk neraka ahadun, seseorang shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Dan bukan berarti
sholat-sholat yang lain boleh ditinggalkan, tidak, terutama dua sholat ini. Baik, sampai dengan hadis ini, insyaallah yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silahkan. Tafadhol. Ustaz, Ya, silakan. ciri-ciri orang musyrik itu bagaimana? Gini, ya kalau kita lihat perbuatannya, kita tahu kata-katanya, baru kita bisa mengatakan seseorang ini musyrik atau tidak. Nah, musyrik kan bukan munafik kan ya? Iya. Ya, musyrik. Syirik itu artinya mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Cuma kalau kita lihat ayat-ayat dan hadis-hadis itu secara garis besar dibagi jadi 3 syirik. Syirkun akbar, syirik besar. Yang kedua, syirkun khafi, syirik yang samar. Yang ketiga, syirkun asghar, syirik yang kecil. Nah, apa yang kita bahas yang pertama itu syirkun akbar. Sebab syirik ini yang membatalkan syahadat kita. Nah, syirik yang besar ini yang membatalkan syahadat ini diantaranya syirkun doa, mempersekutukan Allah dalam hal berdoa. Jadi minta kepada Allah, minta juga kepada selain Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa masjid-masjid, ada juga yang mengartikan bahwa anggota sujud itu adalah milik Allah, maka jangan kamu menyeru Tuhan lain selain dari bersama dengan menyembah Allah. Nah, ini syirkut doa, syirik mempersekutukan Allah dalam hal berdoa. Nah, inilah yang syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dulu. Jadi syirik dalam hal berdoa, syirkut doa. Ada juga syirkut ta'ah, syirik dalam hal ketaatan. Nah, ini lebih mulai agak halus sedikit ya, tapi syirik juga. Apa itu? Contohnya yang ada di dalam firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ahbar, para pemimpin agama yang Yahudi, dan para rahib, para pemimpin agama Nasrani, arbaban sebagai tuhan-tuhan selain dari Allah. Adi bin Hatim yang dulunya Nasrani pernah datang pada Rasul, dia duduk di depan Rasul, dia pakai kalung salib. Nabi katakan ikhlas, lepas. Nah, gitu ya. Tuh, jadi kalau orang Nasrani pakai kalung salib ya biarkan saja, urusan mereka. Tapi kalau Muslim jangan dong. Jadi Muslim punya identitas, punya simbol. Dan Nabi itu ikhlas, lepaskan. Lalu Nabi bacakan ayat tadi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, dan seterusnya. Begitu dibacakan ayat tadi, Adi katakan, mana abuduhum? Kami nggak sembah mereka kok ya Rasul. Lalu Nabi balik bertanya, bukankah kalau mereka itu menghalalkan yang haram, kamu juga ikut menghalalkan? Kalau mereka mengharamkan yang halal, kamu juga ikut mengharamkan? Bala, oh kalau itu sih iya. Nah, dari ibadatu, itulah penyembahan mereka. Jadi kelihatannya bukan syirik. Kenapa? Misalnya sesuatu sudah jelas haram, ada orang yang dianggap ulama atau kiai mengatakan halal. Nah, karena kita lebih cinta, lebih taat dengan kiai tadi, kita ikut-ikutan mengatakan halal. Ini syirkut ta'ah namanya. Syirik kepada Allah, mempersekutukan dengan Allah dalam hal ketaatan. Nah, itu jadi lebih halus lagi ya. Udah jelas haram. Zina, siapa yang bilang zina halal? Haram. Ada yang membela, kiai itu yang membela misalnya, alhamdulillah. Lalu kita taat juga, dia kan kiai. Nah, ini syirkut ta'ah. Nanti kayak ahlul kitab tadi. Atau yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Yang ngomong orang anggap kiai, kita ikut juga. Salah. Kita tidak disuruh ikut kiai di Quran. Suruh ikut kitab Allah wa sunnata Rasulullah. Iya, kiai ulama-ulama tadi yang membimbing kita untuk memahami kitab Allah wa sunnata Rasulullah. Tapi jangan mandek di sini ke kiainya enggak. Kalau ternyata pernyataannya beda dengan Quran dan Sunnah, ya jangan diikuti. Diingatkan kalau bisa. Nggak bisa diingatkan, ya sudah, tinggalkan. Jangan ditaati. Berarti
berarti syirkut ta'ah. Dan masih banyak lagi yang termasuk syirik-syirik yang besar tadi. Nah, nanti kalau kita lihat sabda-sabda Rasul, kadang-kadang hal kelihatannya sepele ternyata syirik. Sepele ternyata syirik. So, masuk ke dua tadi, bisa syirkut ta'ah, bisa syirkut du'a. Misalnya di hadis riwayat Ahmad itu, dakhala rajulun an-nar bidubar. Dakhala rajulun, seseorang bisa masuk al-jannah, surga bidubar dengan sebab lalat. Ada juga masuk neraka dengan sebab lalat. Bagaimana itu terjadi ya Rasul? Nabi katakan ada dua orang, marra rajulan ala qaryatin. Dua orang melewati satu desa, ala qaumin, melewati satu kaum yang memiliki berhala. Nah, tidak boleh ada orang yang melewati kampung itu kecuali harus berkorban dulu untuk berhala. Lalu begitu dua orang ini lewat dicegat, korek, ayo berkorbanlah. Main di syai, saya nggak punya sesuatu. Korek walau juga kan, berkorbanlah sekalipun hanya lalat. Dicari lalat, dikorbankan untuk berhala tadi. Masuk neraka. Kan cuma lalat. Jangan lalatnya. Yang kita persekutukan siapa ya? Allah. Nah, setelah kita tertipu di situ ya. Tertipu di situ. Bapak naik mobil ke mana itu, daerah mana itu yang keluar tol Cikampek ke kanan terus nih. Itu kan sebar-sebar uang logam di jembatan. Nanti penduduk situ bawa apa? Saku. Ini bisa celaka nanti kalau nggak sebar-sebar duit. Nah, persembahan itu siapa? Bukan soal nilai uangnya. Duit 1.000, 2.000 bukan itunya. Berarti kita telah mempersekutukan sesuatu selain dari Allah. Nah, kayak gini contohnya yang kita harus teliti, Pak. Jadi kadang-kadang kelihatannya cuman syirik. Lalu ada lagi melewati negeri tadi, korban, berkorbanlah. Saya tidak mau korbankan apapun untuk siapapun kecuali untuk Allah. Dibunuh. Nah, dia masuk surga. Jadi ada orang masuk surga karena sebab laler, ada juga masuk surga karena sebab laler. Jadi jangan dilihat lalernya, lihat syiriknya. Dan nanti masih banyak lagi yang lain, innahu qawatama imawati walata syirkun, ruqyah dan seterusnya, tamimah, jimat dan seterusnya syirik. Nggak semua ruqyah. Jadi ruqyah yang orang bikin itu umumnya bercampur dengan syirik. Kalau tidak ada unsur syiriknya nggak apa-apa. La ba'sa bi ruqama lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak ada unsur syiriknya. Jimat semua syirik. Karena Nabi tidak kecualikan, jimat semuanya syirik. Ada yang masih simpen jimat, udah buang deh. Buat apa? Nyusahin kita nanti kalau mau menghadap Allah. Itu dosa yang sangat besar. Mati juga. Bapak punya keris yang harganya miliaran juga mati. Punya batu cincin yang harganya tetap mati. Waktunya celaka. Kalau apa semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan baru syirik yang khafi tadi. Nah, yang harus lebih teliti lagi yang halus, syirik yang tersembunyi. Apa? Rasul contohkan ini. Orang sholatnya karena Allah. Begitu lihat ada yang perhatiin, ya Allah calon mertua lagi di samping gue. Sholatnya dibagus-bagusin. Subhanallah. Nah, ini syirkun khafi. Lalu Nabi juga katakan syirkun aswar, yang apa? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul aswar. Syirik yang paling aku khawatirkan atas apa yang aku khawatirkan atas kamu adalah syirik kecil, itu riya. Nah, jadi yang dua ini memang tidak mengeluarkan dari, tidak membatalkan syahadat. Nah, yang disebut asyirkul aswar atas khafi yang dicontohkan Rasul tadi, tapi jadi malah dosa, itu nggak dapat pahala. Sholatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kalau dicari nanti banyak Pak yang termasuk syirik-syirik. Berarti orang kafir itu otomatis syirik gitu. Otomatis menyekutukan Allah. Ya, ada juga yang tidak musyrik tapi nggak mau beriman dengan Rasulullah SAW. Dia nggak musyrik tapi nggak mau beriman dengan Rasulullah SAW, kan kafir juga. Kan Rasulullah itu
Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tidak utus engkau melainkan untuk seluruh manusia. Kafir ya. Tapi dikit kata begitu. Yang aku muslim saja banyak yang musyrik. Maka Nabi katakan antum fi ahli syirki, kamu dibanding dengan orang musyrik tidak lain seperti kasya'ratil bayda, seperti rambut yang berwarna, bulu yang berwarna putih di kulit sapi yang berwarna hitam atau sebaliknya. Ma'antum fi ahli syirki, jadi kalau dibanding dengan orang musyrik kita dikit, yang beriman, yang tidak musyrik itu sedikit. Sekarang yang mengatakan tidak beriman saja banyak. Nah yang mengaku beriman ternyata masih musyrik juga banyak. Maka benar pertanyaan Bapak tadi. Jadi kita harus lebih hati-hati dalam masalah ini. Jangan sampai tauhid kita ternoda dengan noda syirik. Nah, kalau tauhid kita bersih, tidak ternoda oleh syirik, surga jaminannya. Jadi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin fa ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai iman mereka dengan bidzulmin, dengan kedzaliman yang kemusyrikan, maka akan mendapatkan keamanan dan akan dibimbing ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya sampai sini ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.